Baik, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah Financial Technology and Data Analytics ya. Untuk kelas 6 EMAKK dan hari ini kita ada di pertemuan kedua. Ya. Kalau dari jadwal hari ini topik kita adalah kita membahas mengenai produk layanan fintech ya, di mana di situ berisi pembayaran digital ya, atau e-wallet atau QR. Kemudian ada juga mengenai peer-to-peer lending dan crowdfunding dengan beberapa contoh yang mungkin sudah kalian ketahui atau beberapa contoh yang sudah kalian bisa sering gunakan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, untuk materi bisa dilihat di dalam UVC kalian ya, sudah ada materi yang saya naikkan. Kemudian untuk evaluasi ya dari sesi ini juga sudah ada. Nanti saya berikan waktu maksimal besok ya, maksimal besok, besok malam dengan waktu atau durasi 30 menit ketika kalian sudah mulai siap mengerjakan kuis untuk yang sesi 2 ya. Termasuk juga untuk sesi 3 dan 4 sudah tersedia namun belum disetting sehingga mahasiswa belum bisa mengikutinya. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk dulu ke dalam pembahasan terkait dengan produk dan model bisnis dari fintech itu sendiri. Ya, oke. Apakah share screen-nya sudah berubah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Baik, kita akan mulai. Materi kita membahas mengenai produk dan model bisnis dari yang namanya financial technology atau teknologi keuangan atau inovasi bidang keuangan yang menggunakan basis teknologi. Ya. Sebelum kita mulai sesi perkuliahan, saya pengen tahu beberapa kalian ya, dari beberapa kalian apa ada atau jenis fintech apa saja yang paling sering ya, yang paling sering kalian gunakan dalam 1 minggu ini. Apa aja tuh? Boleh silakan berkomentar. Yang paling sering dan berapa kali frekuensinya dalam 1 minggu? Ada? Oke. Widya digital payment. Digital paymentnya apa Widya? Kalau boleh tahu. Roti Apa? roti Oh, oke. Kalau Nicholas banking, banking apa Nicholas? Yang biasanya apa? Transfer-transfer. Oke, itu berapa kali dalam 1 minggu? Frekuensinya Hampir berapa? setiap hari adalah, Pak. Hampir setiap hari ada. Kalau Widya tadi berapa kali frekuensinya? kali dalam seminggu sih. Enggak, Hmm, dalam 2 minggu, Pak. dalam 2 minggu, oke. Ya. Ada lagi selain yang menggunakan aplikasi mobile banking, fintech apa lagi? Well Tech, Walltech itu berapa kali penggunanya, Morris? ya itu kan seingatku kayak saham ya. Berarti seminggu dipantaunya yang pas Senin sampai Jumat. Oh, hampir setiap hari ya dipantaunya ya. Tergantung. Oke, siapa lagi? Selain itu apa lagi? Terkait dengan peer to peer ada? Dengan pinjol ada? Kalau ada berarti dalam 1 minggu kalian minjem terus nih. Ya kan? Karena kan yang paling sering digunakan dalam 1 minggu ya. Oke, dengan jawaban kalian atau beberapa jawaban dari kalian itu menunjukkan bahwa memang kalian cukup familiar dengan aplikasi fintech atau aplikasi teknologi finansial yang sudah ada di dalam gadget kalian ya. Dalam sesi ini kita mau bicara mengenai apa sih? Kita akan ngomongin kategori utama dari produk fintech. Dan nanti kita akan bicara model bisnisnya seperti apa. Nah, tapi dari 7 model kategori yang kita bahas minggu lalu, hari ini kita akan bahas 4 yang paling dominan. Salah satunya nanti ada banking, ya, banking payment yang tadi disebutkan Nicholas ya. Nanti yang lain juga ada digital payment itu juga ada kita pakai.
kemudian risikonya dan identifikasi dari contoh-contoh yang ada ya. Empat yang akan kita bahas atau yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan survei ada ini, ada digital payment untuk pembayaran ya. Mau dari yang sederhana yang bisa langsung scan maupun yang menggunakan aplikasi khusus. Kemudian transfer itu juga bisa ya. Yang kedua ada yang paling banyak digunakan adalah peer-to-peer lending atau penggunaan pinjaman ya. Yang ketiga adalah crowdfunding yaitu untuk investing biasanya. Yang keempat adalah digital banking yang dikeluarkan resmi dari penyedia layanan digital ya, untuk perbankan. Oke, kita masuk dari kategori yang pertama dulu ya, digital payment ya. Sesuai dengan kelompoknya, berarti digital payment atau pembayaran berarti sistem pembayaran ini berbasis teknologi digital. Artinya akan ada transfer atau akan ada aliran keuangan yang bersumber dari satu rekening ke rekening yang lain tanpa ada perpindahan uang secara fisik. Semuanya berbasis ekosistem teknologi digital. Ya. Nah, mungkinkah itu terjadi? Mungkin, karena di dalam ekosistem kita sudah ada regulator yang mengawasi, yaitu Bank Indonesia, di mana memastikan ketersediaan, kemudian kenyamanan, dan juga kepercayaan dari aplikasi dan juga transaksi yang boleh terjadi, itu diawasi langsung oleh bank sentral kita. Nah, bentuk-bentuk digital payment cukup banyak ya. Yang paling banyak kita pakai biasanya e-wallet ya. Bisa pakai GoPay, OVO, Dana, ShopeePay dan seterusnya ya. Kalau yang dapat dari perbankan langsung namanya mobile banking. Selain itu bisa juga yang menggunakan QR code payment. Jadi sudah ada QR-nya, kita tinggal scan kemudian transfer. Atau yang paling gampang adalah payment gateway atau GPN ya, Garba Pembayaran Nasional. Biasanya dia ada alat EDC-nya, kemudian boleh pakai kartu ya, tapi intinya tidak ada pembayaran uang tunai secara langsung. Dia sistemnya hanya memindahkan dari satu account ke account yang lain secara digital. Itu adalah konsep dari digital payment. Ya, mudah-mudahan di sini tidak terlalu rumit ya. Digital payment ya berarti untuk pembayaran dan sifatnya atau basisnya adalah digital. Di Indonesia yang cukup populer ada ini, ada GoPay, OVO, Dana itu untuk pembayaran ya e-wallet. Kemudian untuk QR kita paling umum biasanya menggunakan kris ya. Jarang ya yang pakai selain kris jarang karena Indonesia masih mengakui yang paling dominan sih kris ini paling gampang. Kemudian secara model bisnis tutup ya. Secara model bisnis ya, ada tiga yang paling banyak kita temui. Yang pertama adalah merchant fee ya. Merchant fee itu artinya pembayaran atau jenis digital payment menggunakan alat maupun menggunakan QR ya. Itu dititip atau diletakkan di merchant atau store yang bekerja sama dengan mungkin sumber keuangan ya, bisa banking, bisa lembaga keuangan lainnya. Intinya ketika kita scan atau ketika kita melakukan pembayaran di merchant tersebut, itu ada kerjasama dan bisa langsung terdeteksi ke dalam sistem pembayaran merchant itu sendiri. Nah, ini yang paling umum kita temui ya. Biasanya di setiap toko, di setiap kios-kios itu sudah punya ya. Yang kedua modelnya adalah float fund. Jadi kita boleh taruh rekening kita di sana atau saldo kita di sana. Nanti ketika ada sesuatu yang kita butuhkan itu bisa langsung ditarik. Contoh misalkan terkait dengan investasi gitu ya. Kita taruh sejumlah uang dulu ketika ada waktu untuk oh time to buy kita beli uang kita diambil. Tapi kalau nggak kita beli uang kita masih mengendap di situ. Dan dia ready kapanpun mau dipakai. Itu namanya float fund ya. Skema dua ini yang paling sering ya kita temukan dan yang terakhir adalah yang kerjasama ekosistem. Jadi antara merchant, antara banking ya, dia punya kerjasama. Kemudian kalau kalian beli produk atau jasa dari merchant tersebut atau dari store tersebut,
Biasanya mungkin ada diskon khusus, ada treatment ya, special treatment lah ya. Boleh ada potongan, boleh ada cicilan ya. 0% sampai sekian bulan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kerjasama. Ya. Jadi bisa single, bisa merchantnya aja, bisa pakai titip dana, atau bisa dengan kerjasama antar vendor, vendor, vendor dan sebagainya. Itu namanya kerjasama ekosistem. Ya. Model bisnisnya seperti itu. Ya. Sehingga dengan informasi ini, saya harap mahasiswa bisa paham bahwa ketika kita mau menggunakan simulasi menggunakan digital payment, minimal ya, minimal kita punya salah satu dari kelompok model bisnis ini. Apakah dengan merchantnya saja, ataukah kita bekerja sama dengan para investornya, atau bekerja sama antar merchantnya dan antar vendor, ya, atau dalam bentuk satu ekosistem. Itu untuk yang pertama, ya, ya bagian yang pertama terkait dengan digital payment. Ya. Yang kedua, kita sedikit bergeser. Kalau tadi masalah pembayaran, di sini terkait dengan peminjaman. Peer-to-peer lending atau bahasa sederhana kalian adalah pinjaman gitu ya. Lending kan meminjami ya. Di sini kita menggunakan skema pinjam antara si peminjam dengan pemberi pinjaman ya. Tetapi mereka ketemunya tidak secara fisik ya. Mereka ketemunya menggunakan platform atau bertemu secara tatap maya, bukan tatap muka gitu ya. Nah, ekosistem ini muncul ketika kita punya beberapa resource yang memungkinkan ada aliran dana, tetapi kita nggak bisa ketemu langsung dengan si peminjamnya. Karena jarak, karena lokasi, atau karena keterbatasan, misalkan harus buka toko selama berapa jam, nggak sempat ngurusin ke sana. Nah, peer-to-peer lending inilah yang menjadi jembatan untuk mereka yang punya kesibukan seperti itu. Otomatis ketika transaksi terjadi, itu akan direcord secara sistem dan diawasi secara nasional. Nah, regulatornya di sini berbeda. Kalau tadi karena ada aliran uang tunai, maka langsung dengan Bank Indonesia. Tetapi ketika ada peminjaman dan ada kerjasama, ada transaksional base di situ ya, mungkin ada perjanjian, bayarnya berapa kali dan sebagainya, itu masuk ke dalam ranahnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, antara peminjam dan pemberi pinjaman mereka sudah sepakat dengan nominal tertentu, mungkin dengan periode pembayaran tertentu atau jumlah pembayaran tertentu. Nanti dari situ akan ditemukan satu jenis model bisnis. Dia ngambil untungnya dari mana gitu ya. Ngambil untungnya bisa dari platform fee. Jadi kalau kita pakai platform tersebut, biayanya misalkan 1%. Atau pakai platform A 1,5%, pakai platform B 1%. Jadi mereka beda-beda kan biasanya. Nah, platform fee ini yang menjadi keuntungan atau profit yang didapatkan antara si peminjam dan pemberi pinjaman. Ini skema model bisnis yang ada di dalam peer-to-peer lending ya. Selain platform fee, ada juga yang menggunakan service fee, biaya layanan ya. Contohnya apa? Coba deh kalian pesan apa ya, GoFood ya atau GrabFood. Sekarang ada service fee 1.000, 2.000 atau bahkan 7.000 gitu ya, macam-macam. Intinya dia ngambil untung dari situlah. Ya, jadi pembayarannya bisa bisa kena salah satu, bisa kena lebih dari satu. Jadi contoh yang pernah saya alami misalkan pesan GoFood dengan minimal berapa gitu ya. Kita kena platform fee 2.000 atau 1.000, nanti kita kena lagi service fee. Jadi dua-duanya kena, dapat untung dari sana. Kemudian karena ini sifatnya pinjaman, berarti kan ada jatuh tempo. Nah, ketika jatuh tempo ternyata ada yang mungkin tidak bisa membayar. Berarti ada yang terlambat bayar atau harus minta penundaan. Nah, karena penundaan itu maka akan dikenakan cas tertentu atau biaya administrasi yang kita sebut dengan nama late fee atau biaya keterlambatan. Jadi, keuntungan dari model bisnis menggunakan peer-to-peer ini ada banyak ya. Bisa dikasih cas dari platform karena menggunakan aplikasi ya. Bisa dapat cas dari biaya lanannya, jasanya, servisnya. Kan nggak harus dia survei, nggak harus pengecekan dokumen dan sebagainya. Atau dapat dari keterlambatan yang melanggar dari batas waktu pembayaran.
Nah, saat ini di Indonesia yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat kita ada tiga, ya. Bisnis biasanya pakai modalku, ini yang UMKM, ya. Kemudian kalau yang masyarakat atau orang umum biasanya pakai Kredivo, karena seperti atau paylater ya, GoPaylater itu juga banyak sekarang. Ada juga yang menggunakan Investory, ini untuk repo biasanya, jadi untuk investing. Nah, keunggulan dari peer-to-peer lending atau penggunaan pinjaman berbasis digital ini, yang pasti aksesnya cepat. Ya, kalian butuh kapanpun, mereka bisa langsung datang. Ya, atau mereka bisa langsung akses. 5 menit cair, 10 menit cair. Seperti itu ya, kalau kita lihat iklannya di televisi. Dan tanpa agunan. Ya, tidak ada yang dijaminkan. Beda kalau kalian ke bank, itu harus ada survei dulu, kemudian ada yang dijaminkan sertifikat rumah mungkin, sertifikat tanah mungkin, atau BPKB motor, mobil, dan sebagainya. Ya. Dan kelebihannya lagi adalah mereka tetap beroperasi meskipun hari weekend, Sabtu atau Minggu. Kalau bank kan enggak ya, bank ada hari kerja. Ya. Ketika kalian ternyata, oh hari Senin saya butuh pinjaman untuk bayar sekolah mungkin, gitu ya. Untuk bayar tagihan ke vendor, banknya baru buka hari Senin nih, kan nggak mungkin gitu. Jadi Sabtu, Minggu kita melakukan pinjaman dulu. Misalkan kita pakai apa Kredivo yang 5 menit cair, habis itu setelah 5 menit uang masuk, udah kalian udah bisa lunasin, siap lunasin di hari Senin. Ya. Tetapi dengan skema ini memang ada tiga risiko yang mengintai. Yang pertama, itu terjadinya gagal bayar. Jadi gagal bayar ketika ya sebuah platform pinjaman itu sudah memberikan satu kepercayaan atau satu mekanisme kepada si pemberi pinjaman dan dalam waktu yang ditentukan ternyata si pemberi pinjaman nggak bisa melunasi dengan skema yang sudah disepakati. Mungkin contoh misalkan oh penjualannya lagi turun, kemudian cash flow-nya lagi terganggu, jadi nggak sempat bayar tepat waktu. Risiko yang kedua adanya moral hazard, jadi kesengajaan ya dari oknum-oknum tertentu, khususnya adalah yang ingin memberikan pinjaman atau bahkan yang meminjam itu sendiri, bisa dialihkan atau tiba-tiba kita mengalami kecurangan-kecurangan yang bisa disengaja baik dari si pemberi maupun dari si peminjam itu sendiri. Bahkan risiko yang ketiga adalah adanya pinjol ilegal ya. Apa bedanya dengan yang legal? Yang pertama adalah kalau pinjol legal itu kalian bisa menemukan listnya atau daftarnya itu di dalam websitenya OJK. Di situ sudah ada daftar peer-to-peer lending yang sudah dipercaya oleh pemerintah dan diawasi langsung. Kenapa itu penting? Karena mereka bisa menjamin daripada kebutuhan masyarakat. Dan kemudian mereka lebih teratur dan mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Contoh misalkan si pembayarnya nggak bisa nih, mereka mau bayar sekarang, tapi mau menunggu sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Nah, biasanya kalau pinjol itu legal, dia boleh mengajukan penundaan, moratorium lah, atau mungkin perubahan bentuk cicilan yang baru gitu. Nanti akan disepakati dan kemudian ada perjanjian baru yang muncul. Nah, biasanya mereka bisa diselesaikan secara lebih baik. Nah, tapi kalau yang ilegal, mereka nggak akan terima yang seperti itu. Ketika ada risiko gagal bayar, ketika ada risiko penundaan, maka biasanya yang ilegal ini karena dia butuh uangnya atau berputar dengan cepat gitu ya. Karena kan udah kasih kalian pinjaman, kemudian uang itu harus dikembalikan dengan cepat, ternyata kalian nggak sanggup nih di batas waktu yang diberikan, maka di situ akan muncullah penagih-penagih seperti debt collector yang mereka pengen uangnya segera kembali, karena mau diputerin lagi, mau dikelola lagi untuk bagian yang lain. Nah, kalau peer-to-peer lending yang legal nggak seperti itu skemanya. Jadi kalau mereka memberikan pinjaman let's say 5 juta ke kalian, maka di dalam aturan OJK dia harus punya deposit. Depositnya berapa? Katakanlah sama gitu ya. Berarti dia harus punya deposit 5 juta juga. Artinya pinjaman kalian nggak akan bisa gede banget karena sebagian itu sudah ditawarkan atau ditahan di OJK.
Ini untuk menjamin ketika si pemberi pinjaman tersebut ternyata dia ada gagal bayar, maka ini akan menjadi jaminan bahwa uang ini boleh dikembalikan dulu sementara. Untuk menjaga apa ya, kontinuitas atau keberlanjutan dari institusi yang mengeluarkan atau yang diberikan izin memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dan itu hanya terjadi ketika skema dari P2P-nya itu berasal dari ketentuan yang sesuai aturan atau yang legal yang boleh berlaku di Indonesia. Jadi hindarilah ilegal. Kenapa? Ya karena mekanismenya tidak sesuai dengan ketentuan dan kita tidak akan mendapatkan perlindungan konsumen di situ. Itu ya, itu skema yang kedua ya terkait dengan peer-to-peer atau pinjaman. Ya. Skema yang ketiga adalah crowdfunding ya. Crowd itu artinya banyak, funding adalah pendanaan. Jadi crowdfunding ini mengacu kepada bagaimana kita menggalang dana dari banyak platform secara digital atau secara online. Jenisnya bisa donasi, bisa reward ya, bisa ekuitas atau reksadana ya. Contoh yang paling gampang yang kita bisa temukan ya di Kita Bisa itu. Itu kan bentuknya donasi, menggalang dana dalam waktu 1 hari bisa dapat sekian miliar. Itu namanya crowdfunding karena masyarakat boleh nyumbang berapapun tanpa ada batasan. Yang pasti tujuannya spesifik untuk I, A, B, C, dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan platform lain seperti Santara ya. Tapi mungkin yang lebih familiar di telinga kalian adalah yang kitabisa.com. Kurang lebih sama ya, skemanya sama. Jadi crowdfunding itu hanya dibatasi untuk tiga kelompok ini. Donasi boleh, reward juga boleh, dan kemudian ekuitas atau untuk pendanaan bersama ya. Sehingga kalau kita boleh melihat ya, contoh misalkan ada beberapa aktivitas dari sosial dari teman-teman gitu ya, atau dari masyarakat atau bahkan influencer itu biasanya langsung masuk dan mereka disetujui oleh pemerintah. Dijamin ya, dijamin. Karena apa? Karena sudah terdaftar. Nah, untuk yang kelompok berikutnya, kelompok yang keempat yang akan kita pelajari mengenai ekosistemnya adalah digital banking. Ya. Kenapa ini penting? Ya, karena banking itu punya dua skema, konvensional dan digital. Ya. Skema konvensional itu artinya bank itu harus punya bangunan fisik, ya, punya office yang jelas, bisa diakses masyarakat, dan dia punya banyak layanan. Artinya di setiap kota mungkin ada. Tapi permasalahannya adalah beberapa dari masyarakat kita itu kan masih yang sifatnya unbanked, yang belum terjangkau oleh sistem perbankan. Karena penghasilannya nggak menentu, kecil dan sebagainya. Mereka bisa masuk melalui platform digital banking. Karena digital banking ini seperti bank biasa, operasinya sama, tetapi kantor fisiknya tidak terlalu banyak. Mungkin di satu provinsi satu, atau satu area atau satu kepulauan cuma ada satu. Tapi dia bisa melayani seluruh Indonesia. Ya. Karena apa? Pakainya jalur digital. Beda sama bank konvensional kayak BCA, BRI, Mandiri yang kita sering lihat lah ya gitu. Nggak seperti itu. Jadi bank digital ini lebih cenderung dia low asset ya, sehingga mempermudah akses kemana-mana dan tanpa harus datang. Orang di pelosok pedalaman pun bisa dengan syaratnya cuma satu, punya internet untuk mengakses seluruh layanan dari bank digital itu. Contohnya apa? Ada Bank Jago, ada Bank ya dari negara sebelah, ada Bank Neo. Kurang lebih itulah yang paling banyak kita temui dan banyak digunakan. Ya. Model bisnisnya ya bisa current account, saving account, KASA. Ini cukup mudah ya karena pembiayaannya juga murah sekali, adminnya hampir nol ya. Kemudian setiap aktivitas itu akan ditarik pembiayaan, namanya fee based income ya. Jadi keuntungan mereka dari mana? Ya dari nomor dua ini, fee based income. Cukup besar karena net interest marginnya atau NIM dari perbankan itu relatif kecil ya, cuma berapa persen dong. Jadi kalau contoh misalkan dia 4% deh.
Kalau dia bisa ngambil untung dengan pinjaman 8%, maka setengahnya 4% itu sendiri sebagai modal, setengahnya lagi adalah keuntungannya. Jadi profitnya 50%. Atau dia pakai sistem cross selling juga bisa. Ya, tukar fasilitas dan layanan, kemudian kalau bisa, misalkan kalau dia pinjam sekian persen, kalau dia kasih tabungan sekian persen. Jadi semakin banyak layanan atau fungsi operasional yang diberikan, maka dia mendapatkan banyak fee dari sana dan saling mendukung dari kebutuhan bisnisnya. Itu skema layanan dasar dari digital banking. Kira-kira itu, ya. Nah, kalau kita mau bandingin antara empat tadi, ya, baik payment, ya, kategori payment, kemudian kategori digital payment, kategori peer-to-peer, kategori crowdfunding dan digital banking, kita bisa menemukan adanya perbedaan di sumber pendapatan dan juga risiko bisnisnya. Untuk digital payment bagaimana? Sumber pendapatan paling besar saat ini masih yang nempel di merchant atau mereka harus kerjasama. Itu yang paling banyak ya. Kan nggak harus pakai bank, tapi dia bisa kerjasama dengan si merchantnya. Bahkan di pasar tradisional pun sekarang sudah banyak yang kerjasama menjadi merchant dan menyediakan QR untuk pembayaran. Risikonya apa? Pasti fraud, ada kecurangan secara digital. Transaksi itu bisa jadi ada yang digelapkan atau ada yang kurang terdeteksi gitu. Kemudian untuk sumber pendapatan dari peer-to-peer itu didapatkan dari platform fee. Ya, platform atau bentuk kerjasama dari aktivitas atau layanan digitalnya. Nah, risiko utamanya adalah default risk-nya. Ya, default risk-nya apa? Kalau ada kegagalan sistem, kalau ada pencatatan yang hilang dari sistem, itu sudah menjadi tanggungan dari penyedia layanan peer-to-peer. Yang ketiga, crowdfunding, ya, atau pembiayaan dengan basisnya digital. Nah, di sini sumber pendapatan mereka adalah dari success fee. Contohnya apa? Misalkan kita mau kasih donasi 1 juta. Ya. Nanti mereka dikasih target nih donasi untuk kegiatan A dari kitabisa.com misalnya gitu ya. Targetnya berapa sih? Misalnya targetnya adalah 50 juta untuk pendanaan. Ternyata dia dapatnya berapa? 51 juta. Berarti sudah over ya dari target. Maka dia akan dapat namanya success fee. Dapat tuh lebihan dari situ. Nah, ada risiko yang dibawain mereka yaitu masalah asimetri informasi. Terkadang kan kita menemukan banyak berita bener nggak sih donasi ini itu disalurkan langsung atau justru dipakai oleh si penyedia apa namanya tadi yang menyediakan kegiatan itu atau mungkin kalau penyedia platform nggak ya biasanya dari penyedia kegiatannya bener nggak disalurkan langsung misalkan donasi Sumatera gitu ya bener nggak setelah terkumpul langsung diarahkan ke Sumatera atau justru ditampung dulu kemudian jadi apa ya dipinjem dulu untuk model bisnis atau apa kita nggak pernah tahu tapi intinya adalah di situ akan ada asimetri informasi perbedaan informasi yang akan muncul dan harus ditampilkan di dalam laporan ke publik itu harus ya risikonya crowdfunding seperti itu kemudian kalau digital banking dia pendapatannya dari spread dari selisih dari antara peminjam dari bunga pinjaman maupun dari application fee. Risikonya cuma satu, ada kredit macet ya atau nggak bisa dibayar oleh si peminjam. Itu udah pasti nempel dalam perbandingan antara digital banking dengan beberapa kategori model bisnis dari eh, fintech yang lain. Kira-kira seperti itu ya, untuk membandingkan antara empat kategori dan model bisnis yang ada dan paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik itu payment, peer-to-peer, crowdfunding, maupun digital banking. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi, model bisnis dan jenis-jenis fintech yang sudah dijelaskan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau ini Pak, Ya, bertanya Vincent.
terutama pinjol-pinjol nih ya. Kan kayak banyak yang iklan pinjol yang saya temuin tuh mereka bilang sistem peminjamannya apa? Mereka ngomong kan soal sistem peminjamannya mudah, gampang, tinggal foto KTP doang. Nah, itu gimana ya, Pak? Masalahnya mereka kan pasti legal ya. Mereka legal gitu, mereka sih ngomongnya legal ya, tapi itu kan bahaya Pak. Masalahnya cuma foto KTP doang kan. Berarti saya pakai KTP orang pinjam, udah dong, jadi dong Pak pinjamannya. Oke, berarti Vincent menanyakan masalah regulasinya gitu ya. Yang pertama sih selama peer to peer atau pinjol itu legal, satu dia kan terdaftar tuh di dalam websitenya OJK. Yang kedua, mereka sudah punya aturan. Dan aturan itu akan disepakati antara si penyedia pinjaman ya, dengan platform dan juga dengan pemerintah di bawahnya ketentuan OJK. Misalkan disyaratkan hanya boleh pakai KTP, ya silahkan. Tapi KTP itu kan nanti akan dicocokkan datanya dengan data yang ada di dalam kependudukan. Betul nggak dia alamatnya ini? Dia tidak bisa menggunakan KTP palsu, pasti menggunakan KTP asli. Tapi apakah misalkan saya pakai KTP-nya Vincent untuk pinjam? Itu nggak bisa. Saya pakai KTP saya, Vincent pakai KTP Vincent. Jadi bukan berarti data kita dipakai orang lain, enggak gitu. Cuma masalahnya adalah saat ini kita punya tekanan lain yaitu dari masalah AI. AI-nya itu seperti apa? Saya mungkin bisa dapat data KTP-nya Vincent. Misalnya saya punya fotonya dan sebagainya. Kemudian saya menggunakan AI untuk merubah tampilan muka saya di dalam aplikasi ya. Karena kan sistem digital, kita nggak bisa ketemu langsung nih. Dalam aplikasi pun bisa. Suara, voice-nya bisa dirubah, muka bisa dirubah, dan akan ada kecenderungan yang seperti itu yang muncul dan juga bisa jadi ya, bisa jadi terjadi dan jadi masalah baru nanti di beberapa waktu ke depan. Nah, ini yang harus didisiplinkan atau yang harus diawasi oleh regulator pemerintah. Ya. Jadi saya tegaskan Vincent bahwa KTP itu adalah salah satu single ID identity kita yang pasti dipakai. Tapi dalam penggunaannya itu dikembalikan lagi kepada si penyedia layanan. Peer to peer itu maunya gimana? Mau verifikasi satu langkah, dua langkah, atau misalkan KTP dengan kartu keluarga, contoh gitu, contoh. Atau KTP dengan SIM, ada juga. Ya. Jadi nggak akan terlalu apa ya, nggak akan terlalu meribetkan untuk si pemberi pinjaman, tetapi proses keamanan dan kenyamanannya itu sudah pasti terjamin. Gitu ya, Vincent. Ada lagi dari yang lain? Baik, kalau belum ada, kita akan lanjutkan dulu materinya. Terkait dengan 4 model bisnis dari fintech itu, kita akan melihat dampak ekonominya seperti apa. Ya. Ya. Yang pertama adalah kontribusi ya, dari perkembangan fintech itu. Satu, ini akan mentargetkan proyek besarnya Indonesia, yaitu memiliki inklusi keuangan yang sedini mungkin dari berbagai macam usia. Dan fintech sudah masuk ke sana. Selama usia kita masuk dalam kategori, misalkan punya KTP gitu ya. Misalnya punya KTP, berarti kita sudah punya akses. Kemudian kita bisa membentuk data user, misalkan bisa jadi pengguna dari aplikasi itu. Yang kedua, dengan adanya fintech yang seperti ini, itu akan mempermudah akses UMKM untuk mendapatkan pendanaan, baik dalam bentuk crowdfunding maupun peer-to-peer lending. Dan mereka nggak harus ke bank, nggak harus ngantri, nggak harus nunggu verifikasi dari bank, usahanya kayak gimana, minimal asetnya berapa gitu ya. Kalau di sini berarti UMKM tinggal mengajukan, bahkan dengan aplikasi tersebut mereka nggak harus tutup toko.
sambil buka toko sambil jalan, jadi nggak akan membuang waktu dan membuat efisiensi di dalam proses bisnisnya dia, ya. Jadi itu kontribusi yang cukup besar yang bisa dirasakan. Yang ketiga, masalah efisiensi sistem pembayaran. Contoh UMKM berhasil mendapatkan pembiayaan, kemudian dia harus melakukan cicilan setiap bulannya, nggak harus datang ke bank nyetor dan sebagainya. Bisa lewat aplikasi, otomatis juga bisa. Jadi mereka sudah punya bentuk dan layanan kerjasama yang memudahkan bagi pemberi pinjaman dan peminjam untuk bertransaksi di dalam aplikasi digital tersebut. Akan tetapi, kontribusi ini yang kelihatannya bagus juga punya dua risiko utama. Yang pertama ada risiko dari kegagalan sistem, ya. Data atau bagaimanapun juga semua yang terkait dengan data internet dan penyimpanan itu masih kurang cukup kuat ya di Indonesia ya. Security-nya itu masih belum terlalu terjamin. Dan yang kedua adalah terkait perlindungan konsumen. Salah satunya adalah mengenai penyalahgunaan ID tadi seperti KTP, SIM dan sebagainya itu bisa jadi menjadi apa ya bagian yang bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal penggunaan fintech itu sendiri. Gitu ya. Kemudian di sini sudah ada studi kasus ya, studi kasus atau untuk kita diskusikan di kelas ya. Eh, kita lihat kasusnya seperti apa. Nah, yang pertama kasusnya adalah kita melihat bahwa saat ini sudah banyak model pinjaman online ya. Yang akan kita soroti adalah yang sifatnya ilegal atau yang punya operasional tanpa izin atau pengawasan OJK. Ya. Yang mau kita diskusikan apa? Yang pertama adalah mengapa masyarakat kita itu masih saja banyak yang menggunakan pinjol ilegal. Ya, itu ya. Yang kedua, nanti kira-kira solusinya seperti apa kalau menurut kalian? Dan yang ketiga, apakah fintech peminjaman ini atau lending ini atau peer-to-peer ini punya risiko yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional? Ya, itu. Kasusnya satu, dengan melihat situasi di sekeliling kalian, banyaknya pinjol ilegal yang beroperasi, bahkan digunakan oleh masyarakat, maka yang pertama, mengapa atau kira-kira apa yang membuat masyarakat itu masih bersedia atau masih banyak yang mau menggunakan pinjol ilegal? Ya. Untuk pertanyaan pertama, kita mau dengar dari opini kalian. Siapa yang mau berkomentar? Boleh? Saya Pak. Ya, silakan, Diventa. Mau nyampein pendapat Pak. Oh iya, boleh Valeri, silakan. Kalau menurut saya, kenapa masyarakat masih gunain pinjol? Mungkin ada beberapa kondisi, Pak. Kayak misalkan dia tuh data dia udah di blacklist sama BI checking. Kalau misalkan dia pakai pinjol yang legal, makanya Mm-mm. solusinya coba pakai pinjol yang ilegal. Karena kan kalau di yang ilegal tuh kayak BI checkingnya tuh nggak terlalu tekat. Terus juga prosesnya kayak lebih lebih mudah dan disetujui kemungkinan disetujunya tuh lebih besar sih Pak daripada dia pakai yang legal. Terus juga atau enggak karena kebutuhan mendesak nih dia udah pakai semua pinjol yang legal, ya udah satu-satunya cara ya dia pakai pinjol yang ilegal sih Pak menurut saya gitu. Ya, berarti menurut Valeri kan kemungkinan besarnya karena dia punya banyak pinjaman. Jadi kalau lewat yang legal, BI checkingnya pasti nggak lolos gitu ya. Saya rasa itu juga masuk akal karena memang karakteristik dari masyarakat kita dan kondisi ekonomi kita juga mendukung sekali ke arah situ. Ya. Selain itu apa lagi? Selain apa yang disampaikan oleh Valeri, ada yang punya pemikiran lain? Mengapa masyarakat masih bersedia menggunakan pinjol? Boleh? Oh, saya deh, Ya, Faris. mungkin karena pinjol itu kan seringkali iklannya itu prosesnya mudah, cuma foto KTP, juga dengan bunganya rendah. Mungkin itu yang bikin masyarakat tergiur. Jadi bunganya cuma di bawah 1%, kayak 0, berapa gitu lah. Cuman di situ mungkin mereka kejebaknya, tapi mereka nggak bisa tahan karena apa pengembalian bunganya itu
sangat ramah rendah, jadi mereka pengennya pakai terus ketimbang bank konvensional. Jadi ditawarinnya pinjaman bunga rendah gitu ya. Tertariknya karena, tapi mau minjem buat apa, Boris? Kalau nggak ada keperluannya. Sebenarnya nggak perlu banyak sih Pak. Kan Mhm. hidup itu sebenarnya murah, mahalnya karena apa? Gayanya, Karena gaya gaya hidup Pak. hidupnya. Yang beli apa? Tren beli iPhone dulu atau berbagai macam. Sebenarnya nggak butuh banyak sih Pak buat minjol. Itu ngerinya. Ya, itu mungkin membuka satu pintu lain ya. Sebenarnya bukan masalah biaya hidupnya, tapi gaya hidupnya. Dan dari situ sebetulnya kita bisa melihat ada beberapa yang kita mendapatkan penawaran ya. Mungkin dari beberapa kalian juga pernah ditawarkan misalkan iPhone tertentu, harganya murah nih, tetapi syaratnya satu, harus nyicil. Padahal kita punya uang cash, kayak nggak bisa. Tapi kalau mau dapat harga murah harus nyicil. Jadi mau nggak mau kan harus masuk tuh ke area pinjol. Sekalipun kita sudah punya uangnya gitu. Jadi bukan karena kita nggak punya, tapi karena memang mekanisme dari jualannya seperti itu. Ya, jadi secara tidak sengaja dia terjebak karena murahnya tadi dia harus mau pakai bayar cicilan gitu. Oke. Yang kedua, kalau itu masih terjadi atau banyak terjadi, kira-kira menurut kalian solusi regulasi yang paling tepat apa? Boleh? Nah, saya Pak, Ya, silakan Vincent. kalau menurut saya, kalau untuk regulasi, kalau kalau pinjol menutup pinjol ilegal kan menurut saya nggak mungkin ya Pak, karena ya tutup satu tumbuh pasti akan ada lagi lah Pak. Maksudnya daripada pinjol-pinjol itu mending dikasih pengetahuan aja Pak, kalau misalnya oh pinjaman kalau ilegal ini kan bahaya gitu, nggak aman, bisa maksudnya aturannya bikin-bikin lah, ada banyak scamnya lah, jadi daripada ditutup mending dikasih ilmu aja lah, gitu. Ya, berarti dikasih sosialisasi, ya, dikasih pengetahuan. Jangan pakai yang ilegal, ada scam dan sebagainya. Itu juga saya sudah lihat sih, Vincent. Memang ada juga di beberapa iklan yang seperti itu, ya. Ya mungkin saat ini belum kerasa, tapi kalau diperbanyak jumlah sosialisasinya, ya, itu bisa jadi berdampak. Artinya memang butuh ya, butuh ekstra inklusi keuangan khususnya terkait dengan pinjaman ini. Oke, terima kasih Vincent. Selain yang masalah sosialisasi, apalagi? Ada yang punya solusi? Menurut kalian apalagi kira-kira yang bisa dikerjakan? Menurut saya sih Pak harus Ya, ada Julian. pembatasan ini bunga sama biaya yang harus dipinjamin ke konsumen gitu Pak. Pembatasan pembatasan jumlah pinjaman maksudnya ya. Ya jumlah pinjamnya gitu. Oke. Jadi konsumen nggak akan terus-menerus melakukan pinjaman gitu Pak. Jadi ketika ada pembatasan tersebut eh, dan juga harus ada pengecekan bahwa aplikasi ataupun peminjam kita itu benar-benar legal sehingga ada juga perlindungan konsumen gitu Pak. Ya, intinya skema yang diinformasikan oleh Juan itu sudah ada juga di legal ya. Yang legal itu memang ada maksimum berapa persen dari 6 bulan pendapatan, misalkan 6 atau 3 bulan pendapatan. Kemudian dia juga sudah ada perlindungan konsumennya. Tapi itu yang legal. Tapi yang masalah adalah yang ilegal. Gimana cara memberantasnya gitu. Itu bisa juga kita lakukan ketika seluruh yang ilegal itu tercatat. Itu bisa. Bisa tuh, tapi apakah itu menjamin kita bisa mencatat 100% kan nggak juga ya gitu. Tapi solusi itu terus dikerjakan kok si Juen terkait dengan masalah pendataan tadi. Selain itu apa lagi? Ada lagi yang sempat kepikiran untuk mengatasi masalah yang seperti ini? Susah ya? Atau susah itu ada dua. Satu, kalian nggak bisa memahami ekosistemnya karena emang kalian nggak pernah punya pinjaman atau pinjol, nggak pernah berurusan dengan pinjol ilegal ya. Jadi kalian nggak bisa membayangkan secara langsung. Yang kedua, memang karena kalian tidak pernah apa ya, tidak mendapatkan literasi yang cukup terkait dengan skema pinjaman ini. Dan itu sangat mungkin sekali karena kan level kalian masih di mahasiswa ya. Jadi
Keterbatasan itu memang ada, keterbatasan mengenai informasi, knowledge itu ada. Tapi ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja, ketika kalian sudah menghidupi kehidupan kalian dengan uang bulanan sendiri, nah di situ baru akan ketemu tuh. Oh kayak gini ya ternyata 1 bulan gaji nggak cukup misalnya. Harus nyambung hidupnya dari mana? Misalnya kalau kalian pilih, pilih nih misalnya kalian pilih pinjol, baru kalian akan tahu oh caranya harusnya begini nih untuk kita ngatasi ini dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal yang cukup ya untuk kalian waspada, berhati-hati ketika dan bijaksana gitu ya. Dan ketika memilih pilihan untuk melakukan yang namanya pinjaman online. Yang terakhir, menurut kalian apakah adanya fintech pinjaman ini ya itu punya risiko yang lebih besar dibandingkan bank? Di mana risikonya? Ya, silahkan. Siapa? Mau coba? Menurut saya iya, Pak. Mm-mm. Kenapa Valerie? Karena kalau kayak pinjol-pinjol gitu kan biasa kita minjem tuh tanpa jaminan ya, Pak. Terus resiko gagal bayarnya pasti lebih tinggi. Kayak masyarakat tuh ya udah kalau misalnya nggak bisa bayar, ya udahlah nggak ada jaminan juga yang bakal disita. Tinggal hapus data ya paling ditelepon-teleponin suruh bayar ya udah tinggal diemin aja. Tapi kalau misalkan bank kan kalau kita pinjam di bank tuh pasti ada jaminan nih. Kalau misalnya Mm-mm. kita gagal Betul, bayar, nah betul. jaminan kita pasti bakalan disita. Jadi resikonya lebih tinggi di pinjol sih Pak kalau menurut saya. Ya, risikonya lebih tinggi di pinjol. Kenapa? Karena memang kalau bank itu sudah pasti dia ada agunannya. Ada barang yang akan ditangguhkan dulu. Dalam pinjol nggak ada. Ya. Kalau kalian nggak bisa bayar, maka si debt collector itu yang akan mencari barang untuk diagunkan dari kalian. Entah misalkan mobilnya yang disita, motornya disita, atau apapun. Intinya kalian akan dapat bentuk pengembalian yang diminta atau diharapkan oleh si pinjol tersebut. Di luar dari ketentuan yang mungkin sudah kalian tanda tangani bersama, di luar dari itu. Jadi terkadang problem muncul kan seperti itu ya, yang tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, disitulah ada celah yang bisa dimanipulasi dan digunakan oleh banyak pihak, khususnya yang tidak berkepentingan. Oke, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi berbagai macam produk pinjol dan juga regulasi serta ketentuan ekosistem yang ada? Ada dari mahasiswa? Baik, kalau tidak ada ya, kalau tidak ada nanti di waktu yang masih tersisa, silahkan kalian boleh pelajari. Nanti saya akan kirimkan rekaman untuk sesi kita hari ini mengenai produk layanan fintech. Kemudian di bagian pengujian mengenai kemampuan kalian atau di quiz sesi 2 ini saya berikan waktu sampai besok. Jadi mahasiswa boleh melakukan evaluasi ini hari ini atau besok ya. Dengan syarat ketika kalian sudah masuk di situ kalian cuma punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di dalam kuis sesi 2. Oke. Demikian materi yang perlu saya sampaikan untuk sesi hari ini ya.